Bagaimana cara mensikapi mertua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya? Dijelaskan oleh para ulama bahwa memang ini salah satu tantangan dalam rumah tangga. Kadang seorang mertua campur tangan terlalu dalam urusan rumah tangga anaknya. Urusan campur tangan itu satu yang sah dalam syariat. Seorang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih tua memberikan arahan, memberikan bimbingan, itu adalah sesuatu yang bagus. Jangan dianggap itu sebagai sebuah intervensi yang tercela, bukan. Orang tua ataupun mertua dengan pengalaman hidupnya yang lebih lama, dia lebih lama makan asam garam kehidupan. Tentu dia ingin anaknya, keluarga anaknya itu bahagia. Namun kadangkala dalam beberapa kasus campur tangannya itu terlalu jauh, bahkan seakan mertua itu ingin mendikte menantunya melalui siapa? Anaknya. Kamu suamimu nanti suruh gini, suamimu nanti gini. Jangan mau kalau suamimu nanti pengen gini, pengen gini. Ini sudah melampaui batas. Nah, kalau ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Suami ataupun istri terlebih dahulu duduk dengan pasangannya. Suami duduk dengan istri, istri duduk dengan suaminya. Bicarakan baik-baik bahwa ini ada kondisi yang tidak sewajarnya terjadi. Ini campur tangan terlalu jauh. Bukan berarti tidak menghormati. Tapi kalau sampai urusan suruh suamimu itu jual motornya, suruh suami itu beli rumah lagi, suami belum tentu mampu melakukan hal itu. Terlalu jauh tercampur tangan. Tapi kalau kita memberikan saran, memberikan bimbingan, maka bersyukurlah punya mertua yang peduli dengan keluarga kita. Tapi kalau sudah sampai dalam hal eksekusi campur tangan, ya ini pertama solusinya duduk dengan pasangan kita bicarakan. Ini kondisi yang tidak sehat. Kita harus hadapi bersama, ini mengancam keutuhan rumah tangga kita. Biasanya mertua ketika merasa anak dia itu bisa didikte, bisa diatur, bisa disuruh-suruh untuk mengatur suaminya, atau anak laki-laki bisa didikte oleh ibunya, oleh orang tuanya untuk mengatur-ngatur terlalu jauh istrinya, maka biasanya akan terus berkelanjutan. Tapi ketika sekali dua kali ternyata dia tahu, Bu, maaf, ini urusan suami, ini adalah keputusan suami. Kalau suami sudah memutuskan, saya tidak bisa. Maka biasanya sekali dua kali ibu itu pun akan tahu diri. Tapi ketika anaknya hanyut, ya akan terus hanyut. Jadi solusi pertama, duduk dengan istri kita atau suami kita, selesaikan masalah di antara suami istri, bicarakan yang baik-baik. Kemudian yang kedua, kalau itu ternyata belum berhasil, maka segera panggil bala bantuan. Bala bantuan siapa? Orang tua kita. Minta orang tua kita duduk sesama orang tua. Seperti Allah katakan, fab'atu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Datangkan penengah di antara kedua keluarga. Karena ini urusan level di atas kita, orang tua, maka penyelesaiannya adalah dengan mendatangi orang tua juga, agar ini bisa adem penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, kalau memang intervensi ini tidak terselesaikan, maka seorang suami punya hak untuk menggunakan hak vetonya. Tidak, ini keputusan saya sebagai seorang suami, tidak bisa diganggu. Bahkan para ulama mengatakan dalam kondisi macam ini, suami berhak melarang istrinya mengizinkan orang tuanya masuk ke rumah. Karena ini bukan kesalahan suami, tapi kesalahan orang tua istri. Sebaliknya pun demikian. Ketika orang tua suami campur tangan terlalu jauh sehingga menyebabkan rumah tangga itu retak, seorang istri berhak meminta kepada suaminya untuk bersikap yang jelas, memberikan hak-haknya sebagai seorang
istri, memberikan perlindungan kepada istrinya. Dan kalau ini ternyata juga tidak bisa menyelesaikan masalah, maka saran selanjutnya adalah pindah rumah agar jauh dari mertua. Karena kalau sudah akses itu sudah terbatasi, sehingga paling seminggu sekali datang, sebulan sekali, maka tekanan itu akan, intervensi itu akan mulai berkurang dengan sendirinya. Dan kalau itu masih terus berkepanjangan, maka hanya ada satu solusi yang tersisa, yaitu sabar. Sabar, tidak ada solusi lain. Ketika sudah tidak sabar, maka biasanya akan berujung pada perceraian. Kalau memang suami sudah tidak sabar dengan intervensi mertua yang keterlaluan, sudah berbagai tahapan dilalui, sudah ternyata tidak bermanfaat, tidak ada perubahan, maka suami berat atau sah secara syar'i untuk menceraikan istrinya. Sebaliknya pun demikian, ketika istri sudah keterlaluan mendapatkan intervensi dari mertua, orang tua suami yang di luar batas kewajaran, maka istri berhak untuk meminta diceraikan atau yang disebut dengan gugat cerai, atau selama Islam disebut dengan khulu. Boleh secara syariat itu dilakukan.